Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu sehat, sukses, dan tetap semangat. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Bersama saya, Muhammad Reski Pahlawan, dosen dari Program Studi Ilmu Hukum S1 Fakultas Hukum Universitas Pamulang, yang akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari mata kuliah Lembaga Kepresidenan dengan materi pengertian Lembaga Kepresidenan. Jadi, tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Pada pertemuan kali ini, saya akan menemani Anda sekalian untuk membahas mengenai hal yang berhubungan dengan pengertian-pengertian dari Lembaga Kepresidenan beserta dengan sejarah Lembaga Kepresidenan. Sahabat Ujar, Lembaga Kepresidenan merupakan sebuah lembaga di dalam suatu negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana di dalam sebuah lembaga kepresidenan tersebut berisikan presiden dan wakil presiden. Lembaga kepresidenan acap kali diartikan sebagai sebuah institusi jabatan yang mana di dalam suatu negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisikan dua jabatan seperti yang disebutkan di awal tadi, adalah adanya presiden dan wakil presiden. Lembaga kepresidenan berfungsi sebagai lembaga eksekutif di dalam sebuah pembagian kekuasaan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, di mana kedaulatan rakyat menjadi salah satu asas penting dalam sebuah ketatanegaraan pada ciri negara hukum. Adapun Maria Farida berpendapat bahwa pada perubahan Undang-Undang Dasar 1945, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat sesuai dengan pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya, maka kedudukan lembaga kepresidenan saat ini lebih kuat. Di dalam Pancasila yang salah satunya dalam sila keempat, di mana kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila tersebut menjadi norma dasar dalam pembentukan sebuah lembaga kepresidenan, di mana negara dipimpin oleh satu orang dan satu orang wakil yang memiliki tanggung jawab besar dan memiliki hak dan kewajiban yang teramanatkan dalam undang-undang. Perlu kita ketahui, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, di dalam pasal 6, calon presiden dan atau wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Presiden mencirikan sebagai sebuah simbol kepemimpinan yang harus dijaga marwahnya dalam rangka menjaga kedaulatan rakyat dan negara. Akan kuatnya suatu negara apabila dipimpin oleh presiden dan wakil presiden yang kuat juga.
Pencapaian demi pencapaian perlu menjadi tujuan mendasar dalam sebuah ranah kepentingan pada setiap aspek lembaga kepresidenan. Presiden dan wakil presiden memegang kekuasaan penuh atas suatu kekuatan dalam hal pemerintahan yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Masih bersama saya Reski Pahlawan dalam Ujar Unpam Mengajar. Teman-teman sudah mendengar apa yang saya sampaikan di awal tadi? Menarik bukan materi kita kali ini? Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Baik, mari kita lanjutkan pembahasannya. Sahabat Ujar, apakah dari teman-teman semua nantinya ada yang ingin menjadi presiden? Jika ada, tentunya teman-teman harus mengetahui syaratnya. Adapun syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum adalah sebagai berikut. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. 3. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. 4. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. 5. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keenam, telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara. Yang ketujuh, tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dapat merugikan keuangan negara. Yang kedelapan, tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan. Yang kesembilan, tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Yang 10, terdaftar sebagai pemilih. Yang 11, memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Yang ke-12, belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Yang ke-13, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Yang ke-14, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Yang ke-15, berusia sekurang-kurangnya 35 tahun. Yang ke-16, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau SMA,
madrasah aliyah atau MA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, madrasah aliyah kejuruan atau MAK, atau bentuk lain yang sederajat. 17. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia atau yang biasa kita kenal adalah PKI, termasuk organisasi masanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam gerakan 30 September PKI atau G30S PKI. Yang ke-18, memiliki visi misi dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia. Dengan mengetahui syarat-syarat untuk menjadi presiden, maka dengan cukup jelas bahwa tidak sembarangan orang untuk dapat mencalonkan dirinya sebagai presiden atau wakil presiden. Karena presiden selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintahan memiliki peranan penting dan sangat strategis dalam pembentukan dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengapa presiden adalah suatu jabatan yang sangat strategis? Hal itu karena presiden memiliki wewenang yang cakupannya sangat luas dalam pengangkatan menteri-menteri untuk menjadi pembantu presiden dalam pengelolaan dan pemerintahan di dalam negara. Sebagai contoh, menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Tentunya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Selanjutnya, membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR. Membuat suatu perdamaian di mana dalam hal ini melihat dari dukungan dan persetujuan DPR. Menyatakan perang, menyatakan dalam keadaan bahaya, serta mengangkat kedutaan atau konsul. Dalam hal ini, di mana untuk mengangkat kedutaan atau konsulat, sebelumnya presiden memperhatikan suatu pertimbangan yang diberikan oleh DPR dalam fit and proper test-nya. Selain itu juga, pertimbangan harus diperhatikan dalam pemberian gerasi dan rehabilitasi dari lembaga yudikatif, yang mana dalam hal ini adalah lembaga terhormat Mahkamah Agung atau MA. Selanjutnya, presiden atau wakil memberi remisi, abolisi, dan amnesti dengan senantiasa tentunya tetap memperhatikan pertimbangan dari DPR. Juga dapat memberi gelar kehormatan dan tanda jasa yang semua diatur dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini juga dapat menetapkan hakim agung dari calon yang mana sudah diusulkan sebelumnya oleh Komisi Yudisial atau KY, serta dibarengi dengan disetujuinya oleh DPR. Dalam hal ini juga dapat menetapkan hakim Mahkamah Konstitusi atau MK yang juga atas persetujuan dari DPR. Dengan penjabaran tersebut, maka kita lihat bahwa kekuatan dan ruang lingkup atas kekuasaan presiden yang sangat kuat dan luas tidak hanya disebabkan karena Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kekuasaan sangat luas dan besar kepada presiden, namun juga karena lembaga negara sebagai pemimpin tertinggi negara pada aspek lembaga eksekutif dan semua lembaga tinggi negara di luar lembaga kepresidenan.
Salah satunya ada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau TNI dan birokrasi, infrastruktur politik, dan para warga negara pada umumnya dibuat tidak berdaya sehingga semua kehendak bebas terbatas. Dengan melihat aspek-aspek yang menjadi kekuatan dan hasil dari distribution of power, yang ialah mana pembagian kekuasaan presiden memiliki kekuatan penuh dalam hal pengelolaan pada konteks kepemerintahan dan penggunaan anggaran dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat secara luas. Sahabat ujar, negara Indonesia memiliki sejarah cukup panjang pada proses pergerakan pada pemerintahan kepemimpinan pada setiap periode presiden dan wakil presiden yang menjabat. Dari masa ke masa, presiden memiliki kepemerintahan yang memiliki ciri dalam sebuah bernegara sebagai bagian dari negara dalam kepala negara yang sekaligus kepala pemerintahan. Dari presiden pertama kita adalah Insinyur Soekarno, yang kedua Soeharto, yang ketiga Habibie, yang keempat Gus Dur, yang kelima Megawati, lalu ada SBY 2 periode, dan Bapak Jokowi yang 2 periode sampai masa akhir jabatannya. Mereka adalah pemimpin negara Indonesia yang menahkodai perahu besar yang bernama Indonesia. Pada perkembangan sejarah lembaga kepresidenan memiliki cerita panjang terkait pengangkatan dan juga pemberhentian presiden dan wakil presiden, dimulai dari Soekarno yang lengser karena adanya pemberontakan Partai Komunis Indonesia, yang selanjutnya ada Presiden Soeharto yang lengser karena adanya gejolak besar yang terjadi di tengah masyarakat karena krisis yang terjadi pada tahun 1998. Lalu Presiden Habibie yang lengser dan tidak lama menjabat sebagai presiden, yang selanjutnya lalu digantikan oleh Gus Dur dan tidak lama pula digantikan oleh Presiden Megawati. Setelah itu, mulailah pemilihan presiden yang sesuai dengan amanat konstitusi dan stats fundamental norm, yaitu Pancasila. Sahabat ujar, presiden dan wakil presiden memiliki kekuasaan terhadap pengelolaan dan kepemimpinan negara. Adapun kekuasaan merupakan suatu hal yang menjadikan diri untuk ditaati dan memiliki suatu kewenangan penuh untuk mencapai suatu tujuan yang berlandaskan tentunya Pancasila. Sumber kekuasaan merupakan legalitas nyata dalam menjalankan roda pemerintahan dalam suatu negara, dan di mana seseorang tersebut juga tunduk dan patuh kepada segala aturan yang mengikatnya, serta adanya suatu batasan-batasan atas kewenangan yang menciptakan batasan-batasan dari sisi lainnya juga. Di dalam bahasa yang sangat sederhana, bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain yang terdapat dalam berbagai lini kehidupan, baik dalam kehidupan komunal maupun dalam kehidupan pribadi. Sumber kekuasaan secara teoritik dipahami sebagai studi tentang teori asal mula negara, di mana bisa kita lihat bahwa fakta sejarah mengungkapkan
Indonesia menjadi negara bercorak pemerintahan demokrasi sejak berdirinya dan merdekanya Indonesia. Baik, sahabat ujar, dari uraian tentang pengertian dan sejarah lembaga kepresidenan yang tadi sudah saya sampaikan, semoga dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada teman-teman sahabat ujar. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi pemahaman dari teman-teman, coba jawab pertanyaan berikut. Apa saja yang menjadi tugas pokok dari lembaga kepresidenan? Pertanyaan kedua, apakah peristiwa lengsernya presiden yang terjadi di Indonesia selama ini sudahkah sesuai dengan konstitusi? Setelah tadi kita membahas bersama tentang pengertian lembaga kepresidenan dan sejarah lembaga kepresidenan, maka dapat kita simpulkan bahwa di negara-negara demokratis, lembaga eksekutif terdiri dari lembaga kepala negara seperti presiden dan wakil presiden, serta dibantu oleh jajaran-jajaran menterinya. Menurut perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Adapun sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia untuk kancah internasional. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar serta memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Demikianlah beberapa hal yang terkait dengan lembaga kepresidenan yang sudah saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan sahabat ujar dimanapun berada. Oke, tetap semangat. Salam sehat untuk kita semua. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.